Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Nuril. Nah, kali ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 4. Anak-anak kemarin kan sudah belajar tentang daur hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kalian bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, ubi, dan spora. Sekarang kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat menjadi secara alami dengan bantuan manusia. Nah, sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangbiakan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar tersebut. Ada daun pisang, daun sosor bebek, ada daun bawang, ada umbi, singkong, kunyit. Nah, itu merupakan perkembangbiakan dari tumbuhan. Coba kalian amati di sekeliling kalian, adakah tumbuhan seperti itu? Baik anak-anak, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya, kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang, sedangkan bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, ini biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, tumbuhan pada tempat yang lembab. Sekarang kita simak kembali ya anak-anak. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dengan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah percangkokan. Selain dengan cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kalian ya.
Coba kalian amati daun yang ada di sekitar kalian ya. Nah, lakukan seperti tugas berikut. Jangan lupa langkah-langkah ini kalian screenshot atau kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kemudian kalian buat seperti contoh berikut. Hanya membutuhkan 2 daun saja yang berbeda. Kemudian tulislah di buku tulismu dan tempel juga di buku tulismu. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Contoh sebagai berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas bunga yang sama. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Nah, lihatlah penyelesaiannya. Coba perhatikan, banyak bunga di setiap vas adalah 12 dibagi 2. Coba perhatikan pada gambar. 12 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, 2 tersebut ada 6. Maka vas bunga 2 itu terdapat ada isian 6. Maka hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6. Gampang kan anak-anak untuk membagi? Kalian sudah belajar kan yang minggu lalu? Ya, hebat. Selanjutnya, jika bilangan yang dibagi cukup besar, kita dapat menyelesaikannya menggunakan cara bersusun. Nah, bagaimana cara bersusun tersebut? Coba lihat penyelesaiannya. Contohnya, 64 dibagi 4. Coba perhatikan, 64 dibagi 4. 6-nya dulu. 6 dibagi 4 adalah ya 1 yang bisa dibagi 4 adalah 1, sisa 2. Kemudian 1 dikali 4 dari atas hasilnya 4. Kemudian dikurangi 4 turun. Kemudian 6 dikurangi 4 adalah 24. 24 dibagi 4 adalah ya 6. Kemudian atas 6 dikali 4 adalah 24. Kemudian 24 dikurangi 24 adalah 0. Nah, sekarang Bu Nuril contohkan ya anak-anak. Contohnya 84 dibagi 2 sama dengan pakai cara yang susun. 84 ditulis seperti ini, kemudian dibagi 2. Caranya 8 dibagi 2 adalah ya 4. Taruh atas. Kemudian 4 dikali 2. Turun itu dikali. Dikali 2 adalah 8. Tulis di sini. Kemudian dikurangi 4, tidak ada temannya. Ditulis seperti ini. 4 turun. Kemudian 8 dikurangi 8, 0. Tidak perlu ditulis, 0. Kemudian ke atas, 4 dibagi 2 adalah 2. Ya, betul. Kemudian dari atas ke bawah lagi, 2 dikali 2. Ingat, kalau ke bawah, dari atas ke bawah itu dikali adalah 4. 4 dikurangi 4, 0. Maka jawabannya 84 dibagi 2 adalah 42. Itu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Ya, good job. Tugas hari ini
Yang pertama, mengerjakan tugas daun tadi ya, tidak perlu difoto, tetapi wajib dikerjakan. Nomor 2, ayo mengerjakan buku Bu Pena halaman 81. Kemudian kirimkan melalui WhatsApp kepada wali kelas masing-masing ya, supaya bisa dikoreksi. Bye-bye anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.